Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara atau langkah-langkah mengatasi motor atau mobil yang hilang sementara mobil atau motornya masih dalam keadaan kredit atau belum lunas kreditnya. Motor atau mobil hilang saat kredit belum lunas, apakah masih harus tetap bayar angsuran? Apakah motor atau mobil akan diganti asuransi? Pada tahun 2018, salah seorang tetangga saya datang ke rumah dengan tergesa-gesa, wajah pucat dan napas ngos-ngosan, karena dia baru saja kehilangan motor yang masih nyicil ke Adira. Dia datang dengan tujuan untuk konsultasi. Beberapa pertanyaannya ialah, apa yang harus dia lakukan? Apakah dengan hilangnya motor, dia masih tetap harus bayar angsuran? Kemudian, apakah motor yang hilang akan diganti dengan motor baru? Atau bagaimana cara penggantian oleh asuransi? Dan pada video sebelumnya, juga ada muncul pertanyaan yang mirip seperti ini. Baik, kita akan bahas tuntas, singkat, padat, dan jelas. Tapi jangan ada bagian yang di-skip, supaya Anda paham prosedurnya. Jadi Anda tonton videonya supaya Anda paham langkah-langkah atau tindakan yang perlu Anda lakukan apabila suatu saat Anda mengalami hal yang sama. Dengan full ya, jangan ada yang di-skip. Dan juga hukum-hukum yang mengatur tentang kehilangan kendaraan yang masih nyicil kita bahas di video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan bagikan videonya supaya semakin banyak yang teredukasi tentang finance, perbankan, leasing, dan keuangan lainnya melalui video-video di YouTube ini. Mengalami motor hilang saat kredit belum lunas, apa yang harus dilakukan? Berikut langkah-langkah tepatnya. Setiap pemilik kendaraan tentunya tidak menginginkan sepeda motor atau mobilnya hilang. Apalagi jika kendaraan yang hilang belum lunas. Tentunya hal ini akan cukup merepotkan bagi si nasabahnya atau pemilik mobil atau motornya. Ketika mengalami kondisi motor atau mobil yang masih kredit hilang, mungkin digondol maling, mungkin hilang di parkir, mungkin dibegal, dan lain-lain. Biasanya setiap orang yang mengalami situasi seperti ini akan panik dan marah. Alhasil, dia pun buru-buru langsung lapor ke polisi terdekat. Padahal, seharusnya sebelum Anda lapor ke kantor polisi, kamu seharusnya terlebih dahulu lapor ke pihak leasing. Kenapa? Karena hal ini bisa mempengaruhi pembayaran cicilan bulanan Anda. Jika Anda lapor duluan ke polisi, kemudian baru ke leasing, ini akan menimbulkan masalah baru yang mungkin memperlambat Anda untuk mendapatkan klaim asuransi. Lalu seperti apa sebenarnya langkah yang kamu perlu lakukan ketika menghadapi situasi motor hilang saat kredit belum lunas? Yang pertama, lapor motor hilang ke leasingnya. Bikin surat pernyataan kehilangan agar mudah dalam pengurusan motor hilang saat kredit belum lunas. Apabila kamu mengalami motor hilang saat kredit belum lunas, hal yang pertama kali yang harus kamu lakukan adalah menghubungi perusahaan leasingnya dalam tempo 3 kali 24 jam atau 3 hari, paling lama 3 hari. Proses ini akan lebih memudahkan kamu dalam melakukan proses klaim kepada perusahaan asuransi. Jika kalian melapor ke polisi terlebih dahulu, malah akan sedikit menyulitkan bagi leasingnya untuk membantu mengklaim asuransi kehilangannya. Karena kunci motor dan STNK motor yang dicuri biasanya akan disita polisi sebagai barang bukti jika Anda langsung melapor ke polisi terlebih dahulu. Padahal, kunci motor dan STNK ini adalah dua hal yang paling penting yang dibutuhkan oleh pihak leasing dalam mengajukan klaim ke pihak asuransi, supaya kalian tidak terus-terusan membayar cicilan motor. Saat kunci dan STNK ini tidak ada, klaim kehilangan kepada perusahaan asuransi tidak dapat dilakukan. Namun,
Bila kamu sudah terlanjur melapor ke polisi terlebih dahulu dan mengakibatkan kunci motor dan STNK disita sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian, sebaiknya pihak leasinglah yang akan meminta surat pernyataan kehilangan serta bukti penyitaan kunci dan STNK dari pihak kepolisian. Inilah yang membuat pengurusannya sedikit lebih lama dan bisa memperlama proses klaim asuransinya. Surat ini nantinya dilampirkan sebagai dokumen pendukung klaim asuransi kamu. Kamu pun nanti juga akan diminta menyiapkan beberapa dokumen pelengkap oleh pihak asuransi. Dokumen untuk mengurus motor hilang ke leasing. Lengkapi dokumen dalam mengurus motor hilang saat kredit belum lunas. Dokumen kendaraan dibutuhkan dalam mengurus motor hilang saat kredit belum lunas. Saat menghadapi kondisi motor hilang saat kredit belum lunas, sebaiknya kamu menghadapinya dengan tetap tenang, karena segala proses pengurusan motor kredit hilang tersebut membutuhkan kesabaran yang ekstra dan kehati-hatian. Untuk itu, kamu perlu berpikir secara jernih dan tenang, agar setiap langkah dalam proses pengurusan motor cicilan yang hilang ini dapat berjalan secara lancar. Dalam mengurus laporan motor yang hilang yang masih kredit ke leasing, membutuhkan sejumlah dokumen pendukung, seperti fotokopi KTP, SIM, STNK, dan kunci motor yang hilang. Perlu kamu catat baik-baik, bahwa setiap leasing biasanya menentukan batas waktu maksimal pelaporan. Namun, jika kamu melapor lebih cepat, tentunya akan lebih baik. Jadi, kamu tak perlu ragu ataupun khawatir untuk melaporkan motor yang hilang atau mobil yang hilang yang masih kredit ke pihak leasing secepat mungkin. Motor kredit hilang, apakah tetap bayar angsuran? Nah, ini pertanyaannya. Motor kredit yang hilang, apakah masih tetap harus bayar angsuran? Jawabannya tentu tidak. Kita merujuk kepada Undang-Undang tentang Kehilangan Barang Jaminan Fidusia. Apabila barang objek perjanjian hilang, maka perjanjian tersebut dihapuskan. Hal ini tertuang dalam KUHP Perdata pasal 1444 dan KUH Perdata pasal 1381 dan dipertegas lagi pada Undang-Undang Nomor 42 pasal 25 tahun 1999. Salah satu penyebab hapusnya jaminan fidusia dapat disebabkan oleh musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Dari bunyi undang-undang tersebut bisa kita pahami bahwa jika kendaraan yang masih kredit hilang, maka berarti kita tidak perlu lagi melanjutkan pembayaran kreditnya. Akan tetapi itu berlaku jika kamu mengikuti tata cara pengurusan klaim asuransinya dan cicilannya berhenti setelah asuransinya keluar. Jadi, kamu tidak perlu bayar terus-menerus kalau mobilnya atau motornya hilang. Ya, caranya ya kamu langsung urus asuransinya. Nah, kamu masih hanya akan bayar paling 2 atau 3 bulan lagi sampai asuransinya clear, sampai asuransinya keluar dan disetujui, ya. Harap kamu ingat, kalau motor hilang saat kredit belum lunas, maka pemilik kendaraan masih tetap wajib membayar cicilan setiap bulannya. Pembayaran ini dilakukan hingga asuransi yang kalian ajukan cair. Biasanya klaim asuransi yang diajukan membutuhkan waktu kurang lebih 1 hingga 3 bulan untuk bisa cair. Dengan kata lain, meski motor hilang, angsuran tetap jalan sampai asuransinya clear. Begitu klaim asuransi yang diajukan disetujui dan dananya cair, maka cicilan kalian dianggap lunas dan kamu tidak perlu lagi membayar cicilan. Cicilan dianggap lunas karena dana asuransi yang sudah cair ini dipakai untuk melunasi biaya cicilan motor kamu tadi. Pertanyaannya, mengapa membutuhkan waktu yang lama hingga cicilan baru bisa cair? Pasalnya, pihak asuransi juga harus menunggu hasil penyidikan dari kepolisian terkait motor kalian yang hilang. Bisnis asuransi harus yakin terlebih dahulu bahwa pengajuan klaim kehilangan motor ini bebas dari unsur penipuan. Cara memastikannya dengan melakukan cek tempat kejadian perkara,
wawancara saksi-saksi, dan korban. Waktu verifikasi data ini sendiri biasanya memakan waktu paling cepat 30 hari setelah adanya pelaporan. Adapun asuransi dari perusahaan pembiayaan ini berlaku untuk motor atau mobil yang hilang ketika diparkir, hilang karena pencurian, serta hilang akibat perampasan, baik itu dengan cara penodongan maupun begal. Jadi, memang harus sabar menunggu dan membayar cicilannya sampai asuransinya keluar. Pertanyaan selanjutnya, apakah mobil akan diganti asuransi dengan motor baru atau bagaimana? Dalam hal ganti rugi klaim asuransi biasanya ada dua cara, tergantung kebijakan pihak asuransi dan leasingnya. Cara yang pertama, unit kendaraan diganti dengan unit sejenis, merek, tipe, dan tahun kendaraannya persis sama, dan nasabahnya melanjutkan cicilan kendaraan yang tersisa. Contoh, jika kendaraan yang hilang cicilannya 750.000 per bulan dan sisanya 20 kali angsuran lagi, maka Anda tinggal melanjutkan angsuran yang sisa sampai lunas. Cara ini jarang diterapkan karena cara ini sedikit lebih rumit, yaitu mencari unitnya yang benar-benar persis dengan yang hilang itu sangat sulit, sesuai dengan unit, tipe, tahun, merek, dan lain-lain. Itu butuh waktu yang sangat lama dan juga sulit untuk menemukan yang persis sama seperti unit yang hilang. Cara yang kedua, asuransi hanya mengganti biaya ganti rugi senilai harga OTR motor atau mobilnya ke pihak leasing. Harga OTR itu adalah harga pasaran mobilnya pada saat hilang. Kemudian pihak leasing akan menggunakan dana pengganti dari asuransi tadi untuk menutupi sisa pokok hutang Anda. Sisa pokok hutang Anda di leasing, supaya angsuran Anda di stop dan Anda tidak perlu lagi membayar cicilan mobil atau motor yang sudah hilang. Dan apabila uang asuransinya masih sisa setelah dihitungkan atau dibayarkan ke angsuran yang tersisa Anda tadi, maka lebihnya atau sisa klaim asuransinya, biayanya yang lebih tadi, akan diberikan ke Anda sebagai nasabahnya. Perlu Anda ketahui dan pahami bahwa tidak semua klaim asuransi bisa cair atau disetujui klaimnya. Apabila kehilangan unit terjadi akibat kelalaian Anda sendiri, contoh, motor diparkirkan tidak pada tempatnya, itu termasuk kelalaian. Lupa mengambil atau melepaskan kunci kontak. STNK-nya diletakkan di jok motor sehingga ikut terbawa maling bersama motornya, dan lain-lain. Kasus yang begini biasanya susah untuk diklaim asuransinya, karena dalam hal ini pihak asuransi akan mendeteksi adanya unsur kelalaian, bahkan unsur kesengajaan dari si pemilik kendaraan. Baik, itulah pembahasan seputar mobil atau motor yang masih kredit yang hilang. Semoga info ini bermanfaat bagi banyak orang yang membutuhkan informasi seperti ini. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.